Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini 24 Desember 2020 kita akan tiba dalam puncak perayaan Natal. Ketika nanti malam hampir semua umat Kristen merayakan Natal, walaupun mungkin tidak bisa semua datang ke gereja oleh karena pandemi sekarang ini. Dan besok akan kita lanjutkan dalam ibadat Natal, yang merupakan juga hari yang paling penting untuk kalender gereja kita. Dan untuk kita gereja Kalimantan Evangelis, masih ada Natal yang kedua, yaitu pada tanggal 26 Desember 2020. Pertanyaan, siapa yang menjadi pusat dari Natal ini? Untuk itu saya akan membacakan Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima sebagai dasar untuk renungan kita pada hari ini. Merupakan bagian dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia lahir bukan untuk dirinya. Dia lahir bukan juga untuk bapaknya yang mengutus dia. Dia lahir bukan untuk keluarganya. Dia lahir bukan untuk kelompoknya, tetapi dia lahir untuk kita semua. Dengan demikian ada dua pusat dari Natal. Pertama ialah Allah dalam Yesus Kristus yang telah berinisiatif datang ke dunia ini melalui kelahiran dari putranya. Pusat yang kedua adalah kita. Kita yang menerima dan sekaligus juga mendapat berkat anugerah dengan kelahiran dari Yesus Kristus. Itu sebabnya seorang aktivis dari Persekutuan Gereja Indonesia sekaligus pernah menjadi ketua dari Persekutuan Gereja Indonesia, Letnan Jenderal TB Simatupang mengatakan, dengan kelahiran bahkan juga dengan kematian dari Kristus, kita semua adalah orang yang beruntung. Hal yang agak berbeda dikatakan seorang misionaris yang bernama Albert Schweitzer. Seorang misionaris yang bekerja di Gabon, Afrika bagian barat. Dia mengatakan, dengan kelahiran dari Yesus Kristus dan juga dengan kematiannya, maka setiap kita adalah orang yang berharga. Dengan demikian, melalui perayaan Natal ini kita diingatkan tanpa kecuali kita semua adalah orang yang beruntung dan orang yang berharga. Dan yang menarik, keberuntungan itu bukan hanya ketika peristiwa kelahiran, tapi terus berlanjut. Yang dimulai dengan Allah yang diam di antara kita. Allah diam di antara kita supaya kita aman, supaya kita terlindung, supaya kita kuat, supaya kita mempunyai pengharapan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Untuk itu Allah betul-betul diam di antara kita. Sebagaimana dikatakan Mazmur 121 ayat 4, untuk Allah diam di antara kita, maka Allah tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia terus siaman, menjaga, memelihara, menguatkan, dan memberikan pengharapan kepada kita. Dan yang kedua tentunya, dia mati untuk kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan yang ketiga, Allah tidak menginginkan kita bertindak dan berbuat semau kita. Allah menginginkan kita berbuat dan bertindak untuk kemuliaan namanya dan juga untuk orang lain. Allah menginginkan agar kita berbuat sesuai dengan
kehendaknya. Untuk itu sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, mengatakan bahwa Roh Allah ada di antara kita dan diam dalam persekutuan kita. Cuma mengatakan kehadiran Roh Allah dalam persekutuan dan dalam diri kita ialah supaya kita bisa bertindak, berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, Ibu Bapak dan Saudara, kita bersyukur sebagai orang yang beruntung dan sebagai orang yang berharga. Untuk itu, Albert Schweitzer mengatakan, bukti bahwa kita adalah orang yang berharga paling sedikit harus nampak dalam dua hal. Pertama, kalau kita bertemu dengan orang lain, maka kita bertemu dengan orang lain yang juga berharga, juga beruntung. Maka dengan demikian, kita harus menghargai keberuntungan dan keberhargaan orang itu sebagaimana kita menghargai keberuntungan kita. Kita menjadi tidak menghargai keberuntungan dia apabila kita melakukan yang tidak tepat, tidak benar. Apalagi kalau kita menyakiti orang itu. Pertemuan kita dengan orang lain selalu berada dalam situasi bersyukur. Saya bersyukur bertemu dengan orang lain. Saya bersyukur dengan engkau. Saya bersyukur dengan bertemu dengan anggota gereja yang lain. Saya bisa bersyukur juga bertemu dengan agama lain karena mereka pun juga adalah orang yang berharga. Dengan demikian, Albert Schweitzer mengatakan, sebagai orang yang berharga, kita bersyukur bertemu dengan semua orang karena kita bertemu dengan orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, berharga di hadapan Tuhan itu pun juga menghargai kehidupan. Apa buktinya menghargai kehidupan? Wujud dari menghargai kehidupan ialah mau berdamai dengan siapapun tanpa kecuali. Jangan sampai hidup kita dirusak oleh perasaan benci, perasaan tidak senang, perasaan iri, perasaan tidak suka kepada seseorang. Karena apabila kita ada perasaan itu, apalagi tindakan itu, maka sebenarnya kita tidak menghargai kehidupan. Kehidupan kita sangat berharga. Untuk itu, berdamailah dengan semua orang. Dalam peristiwa Natal ini, ketika kita saling memaafkan, saling bersalaman, saling menerima, itu berarti kita menghargai kehidupan itu. Kita mencintai kehidupan itu. Dan sekaligus sebagai bukti nyata bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tapi jikalau kebencian yang menguasai kita, jikalau ketidaksediaan memaafkan yang menguasai kita, kita justru tidak menghargai kemanusiaan. Yang ketiga, tadi saya kutip TV Simatupang dengan mengatakan bahwa di dalam Yesus kita adalah orang yang beruntung. Menurut dia, ini tidak bisa dibayar kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, saya hanya mampu membayar keberuntungan saya itu dengan selalu melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara saya, bagi gereja saya, bagi kelompok saya, dan bagi keluarga saya. Keberuntungan saya itu akan saya bayar melalui tindakan dan perbuatan saya dalam kehidupan konkret sehari-hari. Dengan demikian, Ibu Bapak dan Saudara, ketika kita merayakan Natal, kita merayakan keberuntungan kita. Tapi sekaligus juga
ketika kita merayakan Natal, kita pun juga didesak dan dituntut untuk bertekad, membuktikan keberuntungan kita dengan melakukan perbuatan kita. Dengan demikian, Natal sebenarnya tidak hanya sampai pada tanggal 25 atau tanggal 26. Karena Natal ini adalah merupakan awal untuk tindakan selanjutnya, yaitu tindakan membuktikan kita orang yang beruntung, kita orang yang berharga. Selamat Hari Natal. Amin.